Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam yang enak banget. Selain enak, rasanya juga simpel banget untuk bikinnya. Ini kita siapkan ayamnya, aku pakai bagian paha atas ini aku potong menjadi 3 bagian karena di sini ayamnya tuh gendut-gendut banget Flavis. Jadi kita potong-potong biar lebih gampang nanti maamnya. Ini kita mau marinasi pakai merica bubuk dan juga ada kaldu ayam. Kita akan marinasi selama 15 menit. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini kita tambahkan ada buncis. Jadi nanti satu masakan tuh udah lengkap dengan sayurnya, Flavis. Ini motongnya panjang-panjang aja. Kemudian untuk bumbu-bumbunya di sini aku mau pakai lombok rawit ya. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, nanti bisa pakai lombok merah gede, keriting, ataupun mau pakai paprika juga boleh. Kemudian kita akan tambahkan juga bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita iris-iris, kemudian tambahkan juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya juga kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini juga kita akan pakai bawang putih. Bawang putih juga cukup iris-iris. Jadi semua bahannya hari ini simpel banget, nggak perlu ngulek-ngulek dan nggak perlu blender-blender Flavis. Kemudian kalau sudah selesai di marinasi, ini ayamnya mau kita goreng. Gorengnya juga nggak usah sampai yang kering banget juga nggak apa-apa Flavis, yang penting udah matang. Nah kira-kira hasilnya seperti ini Flavis nih, karena aku pakai bagian paha nanti rasanya itu lebih enak karena dia dagingnya itu teksturnya itu agak basah gitu Flavis, tapi nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kadang-kadang ada juga yang lebih suka pakai bagian dada yang lebih banyak dagingnya juga nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah matang, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Tadi kan masih ada sisanya Flavis, ini nanti mau kita goreng lagi. Gorengnya juga sama seperti tadi ya. Kemudian kita akan gongsong bawang berambangnya. Ini masih pakai minyak bekas goreng ayam, cuma dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Nah ini lombok rawitnya kita masukin, kita gongsong-gongsong. Kalau aromanya sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kalau sudah kita tambahkan kecap manis, di sini kita mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lain, ada garam, gula, penyedap rasa. Gulanya bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Ini kita akan masak sampai nanti bumbunya ngeresep. Pakainya api kecil aja ya, jadi biar bumbunya betul-betul ngeresep dan nanti dagingnya juga nggak hancur. Nah jangan lupa sesekali diaduk. Nah nanti kalau misalnya kuahnya sudah mulai susut, baru di sini nanti kita akan masukkan buncisnya, karena buncis itu kan sebentar banget matang, jadi masukinnya belakangan aja. Dan bawang bombay juga kita masukkan di bagian akhir aja. Kemudian nih kita aduk-aduk. Nah masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, karena buncisnya sebentar banget matang. Ya aduk-aduk, biarkan mendidih, tunggu beberapa saat, habis itu jadi deh. Ini udah enak banget untuk lauk pagi-pagi sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Yang penting nasinya itu udah anget nih, udah satu paket ya, ada ayamnya, ada buncisnya juga, jadi nggak perlu masak sayur-sayuran lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan asin yang enak banget. Kebetulan tadi waktu ke pasar lihat ada ikan asin terus tebel-tebel, terus juga lebar-lebar. Nah akhirnya aku pengen bikin sekalian untuk maem siang di rumah. Nah ini ikan asinnya mau kita potong-potong, kemudian ini mau tak rendam dulu pakai air panas sebentar biar nanti nggak asin banget. Kemudian nanti kalau sudah dicuci bersih ya pakai air dingin. Nah untuk bumbu-bumbunya kita akan pakai tomatnya aku pakai yang agak banyak. Kemudian tomatnya mau kita iris tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis di rumah ada yang hijau, boleh dicampur yang hijau ya. Kemudian di sini karena aku maunya pedes, nah aku mau tambahkan ada lombok rawit. Kebetulan kalau anak-anak kan nggak terlalu suka. Terus ya sudah, aku mau pedesin aja sekalian gitu. Terus juga jangan lupa ada berambangnya. Ini berambangnya cukup kita iris-iris. Udah lombok, berambang dan juga tomat. Ini aja udah cukup. Kemudian sekarang kita siap untuk memasaknya. Nah ini ikan asinnya tadi sudah aku
rendam air panas, terus juga sudah dicuci bersih. Kemudian sekarang kita goreng terlebih dahulu ikan asinnya ya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan ikan asinnya. Nah, ini kalau tadi direndam pakai air panas, jadi jangan sering-sering dibalik, takutnya nanti hancur. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Dan juga ikan asinnya itu aku senang banget karena dagingnya itu tebel-tebel gitu Flavis. Ini mau kita sisihkan, kemudian kita akan gongsong bumbu-bumbunya. Kita pakai minyak bekas goreng ikan asinnya aja biar nanti rasanya lebih gurih, tapi ini dikurangin karena biar nanti nggak kebanyakan minyaknya. Nah, sekarang kita akan cemplungin bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita akan masukkan berambangnya terlebih dahulu, kemudian kita gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai aromanya wangi. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan lombok rawitnya. Nanti tingkat kepedasannya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau Flavis suka pedas, ya boleh ditambahkan lagi lombok rawitnya. Kemudian baru tomatnya, tambahkan penyedap rasa, gula, kemudian aduk-aduk sebentar. Baru di sini kita akan cemplungin ikan asinnya. Nah, ini masaknya tuh nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja. Ikan asinnya tadi juga sudah mateng, bumbunya juga sudah mateng, tinggal kita aduk-aduk sebentar. Aku pengen nanti tomat itu jangan sampai yang hancur banget, jadi pada saat aku masih ada rasa tomatnya itu nanti enak banget. Jadi ada rasa pedesnya, gurihnya, dan juga masih ada rasa sedikit asinnya. Nah, dah gini aja. Ini kalau pagi-pagi pas hari-hari libur Flavis, sarapannya pakai lauk kayak gini tuh enak banget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep lauk sarapan yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bakso. Baksonya kita iris tipis-tipis ya. Ini bisa pakai bakso ayam ataupun pakai bakso sapi. Kalau sudah diiris-iris, kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Ini kita siapkan jagung manis. Wah, ini udah kesukaannya Flavis Kasih, kesukaan anak di rumah. Namanya jagung tuh mau dijangan bening enak, dibikin santan juga enak, apalagi ditumis juga enak banget. Nah, hari ini jagungnya kita akan pretelin atau kita peret ya. Kemudian ini kita peret semua sampai 3. Ini kebetulan jagungnya ada yang bolong-bolong, tapi nggak apa-apa. Namanya kita kalau beli itu kan kebungkus aja, jadi nggak tahu isinya kayak gimana. Kemudian kalau sudah selesai kita peret jagungnya, kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita akan pakai wortel. Ini wortelnya kita potongnya kecil-kecil aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Di sini kita pakai bawang putih. Bawang putihnya kita geprek. Kemudian kita cincang. Kalau sudah dicincang, di sini kita akan tambahkan lagi ada bawang bombay. Kemudian bawang bombay kita iris tipis-tipis aja. Kalau sudah, ini kita sisihkan dah. Bumbunya yang diiris cuman ini aja, bawang putih dan juga ada bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita pisah-pisahkan biar nanti nggak dempel pada saat dimasak. Kemudian siapkan wajan, tambahkan minyak, gongsong bawangnya, kemudian bawang bombaynya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, kita akan cemplungin wortel dan jagungnya terlebih dahulu ya. Karena wortel itu kan agak keras, jadi kita masaknya di awal aja, nanti sisanya belakangan. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mateng, wortelnya juga sudah agak empuk, baru kita akan cemplungin baksonya. Karena bakso itu kan sebentar banget mateng Flavis, jadi masukinnya belakangan aja. Kemudian kita aduk rata. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam, penyedap rasa, dan gula. Nah, karena ini jagungnya kan sudah manis, jadi nanti kalau misalnya Flavis pakai gula, gulanya jangan terlalu banyak, sedikit aja. Kemudian ini bakso kan juga sudah agak asin, jadi nanti kalau misalnya Flavis mau tambahkan garam sama kaldu-kalduan, itu juga jangan terlalu banyak ya. Nah, ini masaknya udah gak usah lama-lama Flavis, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini warnanya udah cantik banget, rasanya juga enak banget, cocok banget untuk anak-anak karena rasanya itu nggak pedes. Sekarang kita langsung di meja makan ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavis Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup ayam itu campur labu ya, yang enak, yang seger banget. Nih, tadi aku pakai bagian dada, tulangnya sudah aku pisahkan, tapi nanti tetap kita cemplungin tulangnya buat nambah-nambah rasa kaldunya. Nah, sekarang kita akan potong-potong ayamnya. Aku potongnya kotak-kotak, agak gede-gede, tapi nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau kecil-kecil lagi boleh, atau mau tipis-tipis juga boleh. Kemudian ini kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai lobak. Ini lobaknya masih seger banget, kayak rasanya kayak baru metik Flavis. Kemudian kita buang bagian ujungnya. Setelah ini kita akan kupas kulitnya. Nanti dicuci dulu sampai bersih. Kalau misalnya sudah dicuci, di sini aku mau potong-potong kotak-kotak. Flavis boleh motongnya tipis-tipis, boleh, atau mau kayak Flavi Kasih hari ini juga boleh. Kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan air yang sudah mendidih. Kita cemplungin balungan ayamnya, kemudian kita tutup. Kita akan masak biar nanti kaldunya itu gurih. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang dan juga ada brambang. Ini aku menghaluskannya pakai ulekan aja, dan ini enggak sampai yang terlalu halus banget, nih cukup kayak gini aja. Kemudian siapkan wajan, tambahkan sedikit aja minyaknya untuk bongsong bawang brambangnya. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai merica. Ini aku pakai yang bubuk karena lagi habis yang bulat Flavis. Habis nggak apa-apa. Kemudian tambahkan daun salam, serai, dan juga ada godong jeruknya. Nah, ini kita gongsong-gongsong lagi. Apinya jangan terlalu besar biar nanti nggak gampang gosong. Kalau misalnya sudah wangi banget nih, aroma serai dan juga daun jeruk dan juga daun salam itu benar-benar bikin aromanya tambah wangi banget. Nah, sekarang bumbunya kita cemplungin ke dalam rebusan tulangnya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin bagian daging ayamnya. Kemudian aduk-aduk. Nah, di sini kita akan masak lagi sampai nanti daging ayamnya mateng. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, di sini kita akan tambahkan lagi lobaknya. Bagi Flavis yang mau lobaknya lebih lembut, itu cemplunginnya bareng sama dada ayamnya. Tapi karena aku mau lobaknya nanti krius-krius, jadi aku masukinnya belakangan setelah daging ayamnya matang. Kemudian sini tambahkan lagi bawang, brambang, gula, dan juga garam. Gulanya sedikit aja ya, kalau pakai penyedap rasa ya boleh. Kalau pakai kaldu ayam apapun kaldu jamur itu juga boleh banget. Kemudian aduk-aduk lagi. Nah, hasilnya seperti ini Flavis. Ini aromanya wangi banget, rasanya juga seger banget. Mumpung masih anget-anget, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wis cocok banget kita makan pakai nasi anget sama tempe goreng tepung atau tempe goreng sereng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep teri lombok hijau yang enak banget, yang gurih, yang buket. Pertama-tama di sini kita siapkan teri, kemudian kita akan rendam terinya dengan air dan juga ada tepung terigu ini supaya nanti terinya itu hampir hilang rasa asinnya. Masih ada sedikit sih, nggak 100% hilang, cuma tinggal sedikit aja. Sambil menunggu direndam, di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Di sini aku mau tambahkan tempe. Kalau misalnya Flavis nggak mau tempe, ya boleh teri aja, nggak apa-apa. Kemudian ini tempenya aku buka bungkusnya dan kita akan potong-potong. Potong-potongnya di sini boleh kotak-kotak kecil-kecil ataupun mau tipis-tipis panjang-panjang. Itu disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, bumbunya di sini nanti kita pakai yang petok yang banyak. Pokoknya nggak boleh belit bumbu kalau masak yang satu ini. Pertama-tama di sini kita akan siapkan lombok hijau yang gede. Ini mau aku potong tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis mau potong bulat-bulat, ya boleh. Sasaknya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan juga. Aku mau pakai cabai hijau tapi yang rawit ya, supaya nanti makin pedas lagi. Kalau cuma hijau kan kurang pedas. Nah, di sini aku mau tambahkan yang rawit biar makin pedas lagi. Bagi Flavis yang mungkin nggak suka dengan pedas banget, cuma suka pedas tok, tapi nggak suka yang pedas banget, nih cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa.
Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita sisihkan, kita siapkan lagi. Aku mau pakai tomat hijau. Ini kita pakai yang banyak, Flavis, karena nanti sak tomatnya, sak lomboknya kita akan maem pakai nasi. Jadi bukan cuma teri dan juga tempe, tapi sak lomboknya, sak tomatnya kita juga akan maem. Kemudian ini mau aku potong tipis-tipis, jangan lupa bagian ujungnya kita buang. Ini tomatnya ngilangin yang seger banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan, kita siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita mau pakai ada berambang. Nih berambangnya juga cukup kita iris-iris. Kemudian kalau misalnya sudah diiris-iris, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Pokoknya hari ini bumbunya itu cukup diiris-iris, masakannya juga gampang banget, itu cuman cemplang-cemplung sering-sering mateng. Kemudian kalau semuanya sudah kita iris-iris, kita akan sisihkan dan kita akan tengok teri yang sudah tadi kita rendam. Ini sudah selama 1 jam direndam. Setelah ini kita akan angkat dan bilas sekali lagi pakai air yang bersih. Nah ini nanti asinnya tuh tinggal tersisa sedikit banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Ini goreng tempenya nggak usah sampai yang kering-kering banget, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah matang kita sisihkan dan kita akan pakai wajan dan minyak sama untuk goreng terinya. Tak cemplungin sekaligus saja. Kemudian aduk-aduk biarkan nanti sampai matang dan kering. Kalau sudah kering, sudah cantik banget kayak gini, kemudian kita akan angkat, kita tiriskan juga. Nah ini minyaknya nggak usah dibuang, Flavis, kita akan pakai untuk gongsong bumbunya, tapi dikurangin aja biar nggak kebanyakan. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya, kemudian aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi. Setelah ini baru kita akan cemplungin lombok hijau yang rawitnya. Lombok hijau yang gedenya nanti belakangan aja ya. Kemudian kita akan cemplungin tempe, saat teri-terinya kita cemplungin jadi satu. Aduk-aduk, biarkan itu campur rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata, di sini aku mau tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian ada garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai micin boleh, kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur, itu boleh banget. Kemudian kita akan cemplungin tomat dan lombok hijau yang gedenya. Aduk-aduk, ini nggak perlu pakai air ya, Flavis. Ini kita akan cemplungin tomat itu nanti dia akan basah, jadi nggak perlu pakai air lagi. Kemudian aduk-aduk sebentar, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi kayak gini. Ini aromanya udah wangi banget, rasanya juga enak banget dan rupanya ya ayu banget, Flavis. Sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk makan siang ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep tumisan dari sawi hijau atau yang biasa kita sebut itu caisim. Ini caisimnya itu masih seger banget. Pertama-tama kita akan buang dulu bagian ujungnya atau bagian akarnya. Kemudian di sini kita akan potong-potong. Potong-potongnya saat selera Flavis saja. Mau pendek-pendek boleh, mau panjang-panjang juga boleh. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi cambah dele. Wah ini udah favoritnya Flavis Kasih banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kali ini kita pakai yang benar-benar simple banget. Kita akan pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuma kita geprek, habis itu kita cincang kasar aja. Nah karena aku mau pedas, jadi aku mau tambahkan cabai rawit. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, ini cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Pakai bawang putih aja, rasanya nanti udah enak banget. Kemudian kalau bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong pertama kali bawang putihnya dulu, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian kalau sudah wangi, di sini baru kita masukkan cabenya. Kita akan gongsong lagi kalau sampai sudah benar-benar wangi, dia sudah agak kering tapi nggak boleh terlalu gosong. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu cambah delenya. Karena cambah dele itu nanti lebih lama matangnya dibandingkan sawitnya ya, jadi cambah dele kita masak dulu. Aduk-aduk. Kalau misalnya cambahnya sudah matang, baru di sini kita akan cemplungin sawitnya atau caisimnya. Nah, kita aduk-aduk lagi biarkan nanti semua bahan tercampur rata. Nah,
Aku tuh kalau dulu tuh masak sawi paling banter-banter itu untuk campuran mie ayam atau tumisan mie goreng ataupun tumisan apa tuh kue tiaw, bihun. Tapi semenjak aku main ke rumah adekku dan adekku masak tumisan sawi kayak gini Flavis, dan aku cobain ternyata rasanya kayak enak tenan gitu. Nah semenjak itu aku jadi sering banget tumis sawi kayak gini. Dan kalau di Kebumen Flavis ini beda sewaktu aku tinggal di Jakarta. Kalau dulu aku tinggal di Jakarta tuh sawinya tuh ada rada pahit-pahitnya gitu Flavis, tapi kalau di Kebumen ini nggak ada pahitnya sama sekali Flavis Cesim, jadi bener-bener enak banget. Dan di sini aku tambahkan lagi tadi ada garam, misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin atau kaldu-kalduan ya kan, itu sesuaikan aja dengan selera Flavis. Tapi untuk dimasakan kali ini aku nggak pakai gula ya, cukup pakai garam aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah ini udah cukup masaknya Flavis, warnanya masih hijau royo-royo, rasanya juga enak banget, masih rada krius-krius gitu. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam yang enak, yang gurih, yang buket. Pertama-tama nih ayamnya aku marinasi dulu pakai garam dan juga air asam jawa ya. Kemudian sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan tuh bahan-bahan lainnya. Aku mau pakai tomat hijau yang masih seger banget. Ini kita potong-potong kasar-kasar aja kayak gini. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi daun bawang atau godong bawang. Ini kita potong-potongnya agak manjang aja ya, boleh lurus kayak gini ataupun mau miring-miring juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita akan siapkan brambang, kemudian ada bawang, ada cabai merah keriting, boleh juga pakai cabai merah besar. Kemudian jangan lupa tambahkan lagi sedikit air supaya gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita tengok ayamnya sudah selesai kita marinasi. Kemudian kita akan goreng terlebih dahulu ayamnya. Nah ini tadi kan kita marinasi pakai air asam jawa Flavis. Nah pada saat menggoreng ini akan lebih cepat merah daripada Flavis marinasinya nggak pakai air asam jawa. Jadi diperhatikan jangan terlalu lama ditinggal, nanti gosong. Jangan lupa dibolak-balik. Nah ini biarpun warnanya merah banget kayak gini, bagusnya ayamnya tuh nggak keras Flavis, jadi bener-bener lembut banget. Terus kalau bahasanya orang chef-chef itu ya ngomongnya juicy gitu. Kemudian kalau sudah selesai digoreng, di sini kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini aku pakai wajan yang berbeda ya. Tapi kalau misalnya Flavis ya pakai wajan yang sama untuk goreng ayam juga nggak apa-apa. Kemudian aduk-aduk, biarkan nanti sampai bumbunya mateng dan udah nggak ada bau languknya. Baru di sini kita akan tambahkan lagi air, kemudian tambahkan lagi kecap manis. Di sini aku mau tambahkan juga ada gula, kemudian ada garam, ada penyedap rasa. Kemudian kita masak lagi. Kalau sudah mendidih, di sini kita akan cemplungin ayam sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk, apinya kecil aja ya, biarkan bumbunya benar-benar meresap nanti ke dalam daging ayamnya. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Tadi kan ada tomat dan juga ada godong bawang. Nah kalau bahan ini sudah masuk, masaknya tuh nggak usah lama-lama Flavis. Ini cukup kita aduk-aduk sebentar, biar nanti tomatnya pada saat disajikan tuh masih seger dan warnanya juga masih cantik banget. Kira-kira hasilnya seperti ini Flavis, masakan ayam kita hari ini. Rasanya enak banget, buket, gurih, dan warnanya juga cantik banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Cocok untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis,
ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan tulang iga. Ini nanti kita akan bikin iga goreng sambal terasi. Wih, jangan rasanya enak banget. Di sini Fluffy kalau misalnya nggak ada iga juga bisa pakai buntut, itu juga rasanya sama-sama enak banget. Ini daging iganya kita akan cuci bersih, kemudian saat ini kita siapkan bumbu halusnya ya. Ada bawang, brambang, jahe, kunir, kemudian ketumbar. Jangan lupa tambahkan air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita langsung siapkan wajan, kita beri sedikit minyak. Kalau misalnya tadi Fluffy menghaluskannya diberi minyak, berarti nggak usah tambah minyak lagi, langsung aja tuangkan ke dalam wajannya ya. Kemudian tambahkan lagi laos dan juga daun salam biar aromanya makin wangi banget. Kemudian aduk-aduk lagi, biarkan sampai bumbunya matang dan wangi banget. Kemudian kita akan masukkan iganya, dan kita aduk-aduk nih, jangan langsung dituang air. Jadi biarkan nanti warnanya pucat, jadi biar kayak agak kegongsong dulu dengan bumbunya gitu Fluffy. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku pakai garam, kemudian gula. Di sini gulanya boleh gula pasir ataupun gula Jawa. Kemudian setelah ini baru kita akan tambahkan lagi air. Nah, ini akan kita masak. Pertama-tama kita akan masaknya pakai apinya besar dulu sampai nanti mendidih, kemudian baru kecilkan apinya. Karena di sini aku nggak pakai presto Fluffy. Aku semenjak di desa itu masaknya tuh nggak pernah pakai presto, tapi metodenya ya gini, apinya dikecilin, jadi nanti benar-benar empuk dan dagingnya itu nggak lepas dari tulangnya. Jadi nanti pada saat matang itu masih tetap cantik Fluffy. Nah, kira-kira kayak gini Fluffy. Ini sudah empuk banget, bumbunya juga udah ngeresep banget, rasanya yang pasti udah enak banget nih, walaupun masih kayak gini aja rasanya udah enak banget. Apalagi nanti kita goreng dan kita akan bikin sambal terasinya, wis jangan makin mantep lagi. Nah, ini kita sisihkan dulu biarkan nanti sampai dingin. Kemudian kalau sudah dingin kita siap untuk menggorengnya. Siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan iganya. Nah, untuk gorengnya Fluffy karena ini kan sudah mateng, terus dagingnya juga rasanya rada manis, jadi dia cepet banget merahnya. Jadi Fluffy harus hati-hati pada saat menggoreng ya, jadi nggak boleh ditinggal. Jadi begitu cemplungin minyak panas, dia nggak lama akan berubah warna kemerahan. Setelah ini kita balik. Kalau kira-kira sudah rata, udah mateng, udah warna coklat kayak gini, ini sudah mateng. Sekarang kita akan angkat, kemudian akan kita sisihkan. Nah, tadi kan masih ada sisanya karena wajannya agak kecil, jadi aku 2 kali goreng ya. Sekarang kita akan goreng lagi untuk sisa iga yang sudah tadi kita ungkep. Kalau sudah mateng, ini kita akan angkat. Setelah ini kita akan bikin sambal terasi yang enak banget. Untuk bahan-bahan sambal terasinya, pertama-tama kita akan goreng dulu tomatnya nanti sampai setengah mateng. Kalau misalnya sudah setengah mateng, kita akan langsung cemplungin. Ada bawang, kemudian ada brambang dan juga ada cabai. Di sini karena nggak pedas, jadi aku pakai rawit aja Fluffy. Kemudian jangan lupa terasinya ya. Ini kita akan masak sampai nanti semua bahan mateng. Kalau sudah matang seperti ini akan kita angkat. Kemudian setelah ini kita akan siapkan ulekannya. Kalau misalnya Fluffy di rumah nggak ada ulekan, juga bisa pakai chopper juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi untuk bumbu-bumbunya, garam, gula, boleh gula pasir ataupun gula Jawa, sesuaikan dengan selera Fluffy di rumah aja. Untuk tipe sambal terasi kayak gini Fluffy, ini nggak cuma kita mau pakai iga goreng atau iga bakar, Fluffy juga bisa pakai misalnya ayam goreng, ikan bakar, ayam bakar, ataupun kluban, kangkung, bayam, ataupun janggel, itu juga rasanya enak banget Fluffy. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini aku tambahkan lagi lalapan, aku pakai selada dan juga ada timun. Fluffy bisa sesuaikan aja dengan selera Fluffy. Misalnya tadi pakai kluban-klubanan janggel, kangkung, bayam, atau misalnya Fluffy mau pakai kayak Fluffy kasih hari ini juga nggak apa-apa. Rasanya enak banget. Yang penting nasinya anget, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan dari sawi putih. Ini rasanya enak banget, anak-anak juga suka karena nggak pedes ya. Nah ini kita siapkan sawi putih, kemudian potong-potong. Setelah ini kita cuci sampai benar-benar bersih. Kemudian kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau pakai jagung manis. Wah ini kesukaan anakku banget. Pokoknya kalau udah ada jagung manis, entah itu ditumis ataupun di jangan bening, itu udah enak banget rasanya dan suka banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbunya. Kita hanya pakai bumbu bawang putih. Ini kita iris tipis-tipis dan juga kita pakai berambang. Ini berambangnya juga kita iris tipis-tipis. Nggak pakai cabai ya, biar anak-anak nanti mau maem. Kemudian setelah ini kita akan langsung memasaknya. Siapkan wajan, beri minyak. Kemudian setelah ini gongsong bawang berambangnya sampai nanti harum dan layu. Kalau misalnya sudah harum banget, kita akan cemplungin jagung manis terlebih dahulu. Kita akan aduk-aduk, biarkan nanti jagungnya mateng. Kalau misalnya jagungnya sudah mateng, baru kita akan cemplungin sayuran atau tadi sawi putihnya ya, bagi Flavis yang mungkin mau mengganti sayurnya menjadi kayak brokoli, itu juga enak banget. Tapi biasanya kalau aku campur brokolinya aku rebus sebentar, habis itu aku cemplungin ke dalam tumisan jagungnya. Kemudian ini kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu, ada gula, garam, penyedap rasa. Bagi Flavis yang mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa, disesuaikan aja dengan selera Flavis. Walaupun enggak pakai penyedap rasa, rasanya wijan enak tenan. Kemudian ini kan kita masak lagi sampai nanti mateng. Nah tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau aku lebih suka kalau masak sayuran tuh masih yang krius-krius gitu Flavis. Tapi kalau misalnya bagi Flavis yang suka sayur yang lebih empuk, itu juga boleh banget. Pokoknya disesuaikan aja deh dengan selera Flavis di rumah. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, warnanya juga masih cantik banget. Ini cocok banget kita maem untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Flavis, aku maem nasi putih pakai sayuran ini aja, nggak pakai lauk lain lagi. Ini rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam kecap yang enak banget, gurih banget. Karena bumbunya bener-bener pepek, nanti hasilnya jadi bener-bener buket banget. Pertama-tama siapkan ayam nih, aku potong menjadi beberapa bagian. Kemudian kita akan marinasi pakai air asam jawa dan juga ada garam. Nah ini minimal 15 menit supaya benar-benar terendam dengan bumbunya. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya di sini kita pakai yang simple, ada bawang, berambang, juga pakai merica. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan dan kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Di sini kita pakai tomat supaya nanti rasanya makin seger lagi. Dan juga di sini aku mau tambahkan bawang bombay biar makin gurih lagi. Dan juga aku pakai cabai merah yang besar, ini sengaja aku buang bijinya ya. Jadi hanya untuk tampilan aja, jadi nggak terlalu pedas. Kemudian ayamnya kalau sudah selesai kita marinasi, kita akan goreng terlebih dahulu. Nah di sini perlu perhatikan tadi kan kita marinasi pakai air asam, nah itu cepet merah. Jadi Flavis harus hati-hati, jangan sampai ditinggal karena cepet banget merahnya. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah merah, kemudian kita wali, kita tunggu lagi sampai bagian bawahnya merah lagi, kemudian kita angkat. Nah kira-kira seperti itu Flavis. Jadi nggak sampai yang keras digorengnya, warnanya merah tapi dalamnya tuh tetap lembut. Kalau sudah digoreng kita sisihkan, kemudian kita siapkan wajan lagi, kita beri minyak, lalu kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, kemudian tambahkan lagi ada serai, laos dan juga salam. Aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai aromanya benar-benar wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita cemplungi ayam sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah setelah ini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini ada gula pasir, kemudian garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Rasanya dan enak tenan. Kemudian kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita akan tambahkan lagi air.
Nah, ini kalau misalnya nanti sudah mendidih lagi, apinya kita kecilin, biarin nanti bumbunya bener-bener meresap ke dalam daging ayamnya. Kalau misalnya nanti airnya sudah agak susut, baru nanti kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Tadi kita kan belum masukkan kayak cabai dan juga ada tomat dan juga ada bawang bombay. Nah, itu kita masukkan di akhir masakan kalau misalnya sudah mau diangkat. Nah, seperti ini Flavis, ini kuahnya sudah agak susut, kemudian kita masukkan semua bahan, aduk-aduk. Masaknya udah nggak usah lama-lama lagi biar nanti warnanya masih tetap cantik banget. Kira-kira hasilnya seperti ini Flavis, ayam kecap kita hari ini. Rasanya enak banget, gurih banget, buket banget, dan warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang seger banget. Hari ini kita akan bikin sayur bening janggel. Atau di tempat Flavikasi kalau nggak ngomongnya janggel itu elong. Kalau di bahasa Indonesianya itu daun ubi rambat. Ini rasanya enak banget. Kalau misalnya Flavis belum pernah coba, nanti kapan-kapan dicoba. Ini sudah kita buang ujungnya, kemudian setelah ini kita akan cuci yang bersih. Kadang-kadang suka ada uletnya ya, jadi harus teliti supaya benar-benar bersih. Kemudian untuk bahan lainnya di sini aku pakai wortel supaya nanti anak-anak juga suka. Ini wortelnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai jagung manis. Ini sudah aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku pakai brambang. Ini brambangnya kita potong tipis-tipis. Kemudian kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Jadi bumbunya itu memang benar-benar sederhana banget, tapi nanti rasanya itu benar-benar seger banget. Nah, yang bikin seger itu adalah kencur. Nih kencurnya nggak boleh ketinggalan. Ada beberapa orang di Jawa itu yang pakai kunci, itu juga boleh. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau kunci boleh, mau kencur boleh. Jangan lupa daun salamnya ya. Pertama-tama di sini kita siapkan air. Kalau udah mendidih, masukkan jagung dan juga bumbu-bumbu. Ini biarkan sampai nanti matang. Kemudian tambahkan lagi gula, garam. Di sini nggak usah pakai penyedap rasa ya, karena kita mau benar-benar rasa yang Jawa banget. Nah, di sini Flavis bisa pakai gula putih ataupun gula merah. Kemudian kita cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah matang, baru kita akan masukkan daun janggelnya. Kemudian, nah ini kan cepet banget mateng, jadi masaknya itu nggak usah lama-lama lagi. Kita aduk-aduk sebentar, biarkan nanti sampai mendidih. Nah, ketika nanti sudah mau diangkat, di sini kita mau kasih sesuatu yang bikin nanti aromanya dan rasanya jadi gurih lagi, yaitu kita akan pakai brambang goreng atau bawang goreng. Kemudian kalau brambang gorengnya sudah masuk, udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Setelah ini kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita makan siang ya, apalagi cuaca tuh lagi panas. Terus kita makannya pakai nasi yang anget, terus ada tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung, terus ada sambal terasi, ada ikan asin. Wah, enak banget ya rasanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal ikan tongkol yang enak banget. Ini aku pakainya tongkolnya yang sudah dipindang ya. Kalau misalnya Flavis ada yang seger itu juga nggak apa-apa. Karena tadi aku nyari ikan tongkol yang seger sak pasar koyo nggak ada. Ya wis, akhirnya aku pakai yang tongkol pindang aja. Ini juga nanti rasanya lebih gurih lagi. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai tomat. Nih tomatnya juga komplit. Ada yang merah, ada yang hijau. Kemudian ini akan kita potong kotak-kotak seperti ini biar nanti masakan itu jauh lebih seger. Kemudian di sini kita tambahkan juga ada cabai hijau yang besar. Ini kita potong tipis-tipis juga. Kemudian selain ada cabai hijau besar, di sini aku mau tambahkan lagi bahan lainnya. Aku pakai cambah delik ya. Wis, ini nanti rasanya jadi enak banget kalau kita tambahkan cambah delik kayak gini. Kemudian kita akan sisihkan. Dan sekarang kita akan siapkan untuk bumbu halusnya atau bumbu sambalnya. Di sini kita pakai cabai merah keriting, kemudian bawang, brambang, tambahkan sedikit air, kemudian kita haluskan.
Kalau sudah halus, kita sisihkan, kita siapkan wajan, kita kasih minyak, kita akan goreng terlebih dahulu ikannya. Nah, ini supaya nggak meletus-meletus, kita taburi dengan tepung terigu sedikit ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita beli ikan tongkol atau ikan asin lainnya ataupun cumi asin itu kan suka kalau digoreng nyeplok-nyeplok gitu kan. Nah, itu caranya pakai tepung kayak gini, nanti dijamin udah nggak bakal meletus-meletus lagi. Kemudian kalau sudah kering seperti ini sudah matang, kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Ini kan minyaknya masih banyak banget Flavis, ini akan kita kurangin. Nanti kita akan pakai untuk numis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, ini minyaknya sudah dikurangi, sekarang kita masukin bumbu yang sudah tadi kita haluskan atau bumbu sambalnya ya. Kemudian kita akan masak sampai nanti aroma bumbunya itu harum dan nggak ada bau langnya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air, garam, penyedap rasa, mau pakai gula pasir ataupun gula jawa itu juga boleh banget. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti airnya susut dan keluar minyak lagi kayak gini. Ini tandanya sudah matang dan rasanya udah enak banget. Baru kita cemplungin ikan tongkolnya, kemudian di sini yang lainnya juga kita cemplungin ya, ada cabai delek, kemudian ada cabai hijaunya dan juga tomatnya. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau semua bahan tadi sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis. Ini tinggal kita aduk-aduk sebentar biar nanti pada saat penyajian warna cabenya juga masih cantik, terus cabai delenya juga masih krius-krius, tomatnya juga masih krius-krius. Wah, enak banget rasanya. Nah, ini sudah matang Flavis, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget. Sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan. Jadi ini ikannya kan memang sudah gurih, terus kita bikin sambalnya juga udah enak banget, terus tambahin tomat juga rasanya itu seger. Sekarang kita langsung aja ambil nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah, ini kentangnya kalau sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu, kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke Flavis, kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah, kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telurnya cukup 1 butir aja, kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tanganku sudah dicuci dengan bersih ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak suka bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita
lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikin yang untuk model tumpeng itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur, kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Flavis nggak usah khawatir hancur karena kita pakai kentangnya kentang yang kuning, dan juga tadi adonannya kita kasih telur, dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto, ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sambal cumi yang enak banget. Resep ini cocok banget kita maem pakai nasi mogana. Kemarin Flavis Kasih sempat bikin resep nasi mogana. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Ini aku siapkan cumi. Cumi itu yang masih bener-bener seger banget. Pokoknya usahakan kalau masak cumi itu yang harus bener-bener seger banget supaya rasanya masih enak, terus nggak ada bau-bau amisnya. Nah ini cuminya sudah aku bersihkan, tintanya juga sudah aku buang, kemudian ini potong-potong. Ini bagian kepalanya juga mau aku masak, jadi nggak aku buang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan sambalnya. Di sini ada cabai rawit merah, bawang merah, dan juga bawang putih. Ini akan kita haluskan bawang merah dan juga cabenya, sementara bawang putihnya biarkan saja dulu karena nanti kita akan masak utuh-utuhan. Nah ini aku mau haluskan pakai chopper, atau misalnya Flavis mau bisa pakai ulekan, tapi jangan pakai blender ya karena kita mau teksturnya itu masih kasar. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah cukup halus. Kemudian kita akan goreng cuminya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya masak cumi itu biasanya aku goreng dulu atau direbus dulu, ini supaya cuminya itu nanti pada saat kita maem itu nggak ada kayak rasa cumi basah itu loh. Kadang-kadang ada beberapa resep yang bikin cumi basahnya itu langsung dicemplungin ke bumbu. Nah itu menurut aku rasanya nanti nggak enak banget. Pokoknya gagal menurut aku kalau dengan cara seperti itu. Kemudian kalau cuminya sudah digoreng, kita akan goreng bawang putihnya. Jadi memang sengaja bawang putihnya ini nggak usah dikupas, nggak usah diapa-apain, langsung cemplungin aja. Kemudian kalau sudah warna kecoklatan kita angkat. Ini hanya untuk aroma aja. Kemudian sekarang kita akan tumis. Tadi ada cabai dan juga brambangnya sudah tadi kita haluskan. Ini numisnya pakai apinya yang kecil ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi garam, penyedap rasa, gula pasir sedikit aja untuk biar seimbang rasanya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi air, kemudian kita akan masak lagi sampai nanti si sambalnya berminyak lagi. Baru setelah ini kita akan masukkan cumi yang sudah tadi kita goreng. Jadi nggak harus digoreng ya, nanti juga bisa ngerebus. Kalau bisa direbus, begitu air mendidih, cemplungin berapa detik langsung angkat. Dah gitu aja. Kemudian ini cuminya kalau sudah kita wolak-wali kayak gini, nggak usah lama-lama. Ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, pedes banget. Ini cocok banget kita pakai nasi putih ataupun nasi mogana yang tadi aku bilang. Nanti resepnya bisa Flavis lihat di deskripsi box. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sup daging sapi yang enak banget, yang seger banget, terus bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan daging sapinya yang masih seger Flavis, biar nanti kuah kaldunya tuh enak banget. Kemudian ini akan kita potong-potong. Ini aku potongnya kecil-kecil aja. Kemudian kita sisihkan, terus kita cuci yang bersih. Setelah ini kita siapkan bahan lainnya, yang aku pakai lobak. Nah aku mau
sedikit cerita ke Flavis di rumah nih. Biasanya kan aku kalau masak lobak di Jakarta tuh suka ada langu-langu gimana gitu, ada langu khas lobak gitu loh. Nah ternyata setelah aku tinggal di Kebumen, yang namanya lobak itu nggak ada bau-baunya sama sekali. Flavis, rasanya tuh enak banget, terus crunchy, wis pokoknya nggak nyangka loh kalau ternyata di Kebumen tuh lobaknya tuh rasanya tuh enak gitu. Kemudian ini lobaknya kita potong-potong juga. Kali ini kita sisihkan, kemudian di sini kita akan siapkan air. Kalau sudah mendidih kita langsung cemplungin daging sapinya. Nah kalau kita suka ngerebus daging kan suka ada busa-busanya gini kan. Nah ini kita buang supaya nanti kuahnya makin seger lagi. Nah setelah ini kita akan rebus lagi sampai nanti empuk. Sambil nunggu empuk di sini kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya kita pakai yang mudah, simple aja. Kita pakai merica, kemudian tambahkan lagi bawang putih. Kemudian bawang putihnya ini cukup kita geprek-geprek aja. Setelah ini siapkan wajan, tambahin sedikit minyak, lalu kita akan gongsong bumbunya. Nah ini gongsongnya nggak usah lama-lama banget, tapi nggak usah sampai yang kecoklatan banget. Asal dia udah wangi aja udah cukup. Setelah ini kita akan angkat, kita langsung cemplungin ke dalam rebusan daging tadi. Nah ini kan dagingnya sudah empuk dan airnya sudah mulai susut. Nah ini mau aku tambahkan lagi air supaya jadinya banyak lagi. Kemudian saya ini tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Kemudian kita akan cemplungin lobaknya. Nah kalau lobaknya udah masuk, masaknya dong nggak usah lama-lama Flavis, karena lobak itu sebentar kan sudah empuk, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, kita akan tambahkan lagi daun bawang biar nanti aromanya makin harum dan rasanya juga tambah seger. Nah ketinggalan tambahkan juga berambang goreng biar makin gurih lagi. Setelah ini kita aduk-aduk dan siap kita sajikan di meja makan. Nah resep sup ini cocok banget kita maem pakai nasi yang masih anget, kalau bisa tuh masih kembul gitu. Terus tambahkan lagi tempe goreng tepung atau tempe goreng sereng, wis jan enak banget. Apalagi kita maem saat-saat cuaca kayak gini ya. Sekarang kan lagi musim pancaroba tuh, nggak jelas banget kan cuacanya. Nah ini bikin badan kita suka agak demam. Nah ini cocok banget kita nikmati supaya badan kita jadi anget lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.